wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kita kesempatan, ya, kesehatan untuk kembali berkumpul di kelas kita ini pada pertemuan yang ketiga ini. Dan alhamdulillah hari ini Allah memberikan karunia yang sangat besar karena Allah masih menyempatkan, mengizinkan, ya, diri kita ini untuk bisa menuntut ilmu. Ya, sebab kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah kebutuhan kita, ya, sebagai umat manusia. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua Ibu. Ya, alhamdulillah. Hadir 24 orang, ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran berikut ini? Siap. Oke, bisa dirapikan dulu tempat duduknya. Ada yang bengkok-bengkok saya lihat. Ya, ada sampah di bawahnya. Sudah siap? Siap. Ya. Seperti pembelajaran kita di pekan lalu, ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kita, ya, sebelum mengikuti pembelajaran, ya, bahwa bagi kalian yang aktif dalam pembelajaran, maka insya Allah Ibu kasihkan reward dengan disimbolkan dengan bintang, ya. Bintang itu menunjukkan bahwa kalian pada pertemuan hari ini itu siap untuk mengikutinya, ya, aktif dalam pembelajaran, ya, punya minat yang besar, ya, yang baik untuk mengikuti proses pembelajaran kita, ya. Dan bagi yang mengantuk, ya, yang tidak memperhatikan, yang mungkin melakukan hal-hal yang lain selain yang seharusnya dilakukan seorang pelajar dalam proses pembelajaran, maka Ibu akan memberikan apa? Hukuman atau punishment. Masih ingat hukumannya apa pekan lalu? Masih. Apa itu? Ya, menghafal surah. Ya, menghafal surah, ya, yang ditentukan oleh Ibu. Ya, alhamdulillah masih diingat. Oke, kemudian berikutnya Ibu juga mau mengingatkan, ya, untuk membangkitkan semangat kita supaya tidak mengantuk, ya, supaya bisa fokus kembali dengan yel-yel yang kita pernah buat di pekan lalu, ya. Apa yel-yelnya? Kalau Ibu mengatakan bagaimana kabar kalian, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. ya, Allah Akbar. Kayaknya semangat sekali hari ini. Nah, untuk itu Ibu mau tambah lagi satu yel-yel, ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, kalau yel-yel ini Ibu maksudkan untuk meyakinkan diri tak, ya, bahwa kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang punya potensi yang baik, anak-anak yang insya Allah bisa berhasil, dan, ya, seberhasil-berhasil manusia adalah yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, apa yel-yelnya? Kalau saya mengatakan apakah kalian bisa, kalian mengatakan saya bisa, pasti bisa, insya Allah bisa, Allahu Akbar. Boleh? Boleh dites? Boleh. Oke, kita tes. Apakah kalian bisa? Saya bisa, pasti bisa, insya Allah bisa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, Masya Allah.
Oke, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melihat satu video untuk membuka pelajaran kita hari ini. Tolong disimak dengan baik dan setelah itu silahkan mempersiapkan diri siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap video yang diberikan atau kalian simak hari ini. Boleh? Oke, silahkan diperhatikan. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan kudus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Maka kata Quran di surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ada persoalan walaupun kecil kadang-kadang ini. Ya, itulah tadi video yang kalian simak ya mengenai setan dalam rumah tangga. Dari video tadi, ada yang mau memberikan tanggapan terhadap video ini? Pelajaran apa yang kalian bisa ambil? Saya, Bu. Ya, silahkan ini. Jadi tanggapan saya pribadi mengenai video yang tadi itu, Bu, bahwasanya terdapat memang setan yang diutus untuk menghancurkan pernikahan. Karena kan pernikahan itu kayak ibadah terlama. Terus jadi kalau misalkan ini setan yang berhasil menghancurkan, mereka itu seperti mendapatkan reward. Ya, jadi itu dia. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang bisa memberikan tanggapan mengenai video tadi? Saya, Bu. Silahkan, Arianti. Jika ingin rumah tangga tetap terjaga dari godaan setan, maka harus menjalin komunikasi yang baik, menguatkan iman, serta menghargai satu sama lain. Ya, Masya Allah. Tolong kasih aplaus untuk kedua teman kita. Ya. Alhamdulillah, kedua teman kita tadi telah memberikan tanggapan dan Masya Allah ya, kedua tanggapan tadi sudah betul dan mewakili apa yang sebenarnya memang sudah ditujukan pada video tadi ya, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia ya, ada setan, ada manusia, dan salah satu tugas dari setan itu ada yang memang bertugas untuk menghancurkan hubungan rumah tangga ya. Saya mau bertanya lagi, adakah yang masih ingat ya apa yang pekan lalu telah kita pelajari? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Prastiwi Ali. Baik, setelah pertemuan sebelumnya itu ternyata itu nikah ada yang sah dan ada yang tidak sah. Kalau nikah yang sah itu yang sudah ada dalam rukun nikah. Sedangkan nikah yang tidak sah itu seperti nikah mut'ah, nikah syigor, nikah beda agama, dan nikah tahlil. Masih ada yang bisa memberikan tanggapannya mengenai hal yang kita telah pelajari pekan lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Mesya. Materi minggu lalu yaitu hikmah pernikahan, Ya. yaitu kita dapat mengangkat derajat manusia serta melindungi kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan manusia dari perbuatan yang keji. Ya, Alhamdulillah teman kita tadi sudah menyampaikan apa yang dia bisa ambil pelajaran dari materi yang lalu yang masih diingatnya. Untuk tujuan pembelajarannya ya, kita akan mampu untuk menjelaskan pengertian dan rukun dari talak dengan benar ya. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis bilangan macam-macam talak dan alasan jatuhnya talak dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian iddah ya, lama masa iddah dan hal yang harus dilakukan wanita dalam masa iddah. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian hukum dan rukun rujuk. Dan yang paling terakhir adalah kalian menunjukkan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran ini kita akan melihat penjelasan materi melalui video pembelajaran ya. Nah, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Ya, atau biasa mungkin kalau kita membaca buku ada yang mendapatkan kata etimologi, nah itu semua sama ya. Jadi secara bahasa,
secara umum, secara etimologi, talak artinya melepaskan, akan mengucapkan lafal talak. Jadi ketika suami itu mengucapkan lafal talak, entah itu dengan main-main ataupun serius ataupun dalam keadaan talak yang jatuh ketiga kalinya setelah talak yang kedua. Alhamdulillah, video pembelajaran tadi sudah kalian simak ya. Dalam video tadi kita sudah mengetahui atau sudah dijelaskan mengenai apa itu talak ya, dan segala hal yang berkaitan dengan talak, kemudian apa itu iddah ya, dan apa itu rujuk, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Ya, sekarang Ibu kembali akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok sekali lagi membahas satu masalah yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, masalah ini adalah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita yang kita mau mencari solusinya ya. Bagaimana mencari solusinya? Solusinya ini nanti dicari dengan mengaitkan ya masalah tadi dengan materi yang kita sudah dapatkan dalam video pembelajaran ya. Silahkan didiskusikan dengan baik, aktif dalam diskusi ya. Sebelum itu kita yel-yel dulu, baru kemudian kita masuk kepada diskusi kelompok. Oke, bagaimana kabar tak hari ini? Apakah kalian bisa diskusi dengan baik? Saya bisa, pasti bisa, insya Allah bisa, Allah. Oke, silahkan diskusi. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. Ya, bagaimana nak? Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap. Ya, oke, kita langsung saja ya ke kelompok 3. Oke, silakan nak yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jadi pertanyaannya itu begini, misalkan Pak ini masih usia muda, tapi saya belum menikah, bagaimana itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, silahkan menikah jika menganggap dia mampu. Namun, hal yang harus diingat, menikah itu bekal, yaitu ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Oke, baik, masuk kesimpulan. Dalam hal ini yaitu banyaknya angka kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Hal seperti ini terjadi karena belum cukupnya ilmu mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam hal ini bisa terjadi huluk, yaitu pernyataan istri untuk bisa menikahi dan tidak mampu membahagiakan istrinya karena tidak siapnya finansial dari laki-laki tersebut sebelum menikah, dan pada akhirnya terjadi perceraian. Ya, semoga dalam presentasi tadi banyak hal yang kalian bisa temukan ya dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan masyarakat kita. Jadi maksud dari diskusi-diskusi tadi itu adalah bagaimana kalian mampu menggunakan pemikiran-pemikiran yang kalian punya, ya, ilmu yang kalian punya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat kita, ya. Nah, oke, kita buat kesimpulan dulu, ya, kesimpulan kita untuk diskusi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau membuat kesimpulan untuk diskusi kita hari ini dulu? Ya, silahkan Sri Mulyana Basri. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pernikahan itu hikmahnya untuk meningkatkan kehormatan agar terhindar dari persinahan. Terus yang poin kedua itu perceraian. Walaupun perceraian dapat dilakukan,
dengan syarat tertentu, tetapi dapat kita ketahui perceraian itu hal yang paling dibenci oleh Allah karena terdapat beberapa hal yang dapat merugikan di dalamnya. Terus setelah perceraian ada 2 hal yang terkait, yaitu masa iddah dan rujuk. Oke, Masya Allah ya. Kesimpulan pembelajaran kita selama 3 pekan ini ya, karena ini adalah pekan terakhir dalam pembelajaran indahnya membangun mahliga rumah tangga. Ibu mau menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah syariat yang Allah turunkan untuk menjaga kehormatan kita. Allah sudah memberikan syariat pernikahan untuk menjaga kehormatan kita agar tidak terjatuh pada lembah kemaksiatan, yaitu perzinahan. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan syariat ini kecuali membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Oke, insya Allah untuk materi berikutnya kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai hukum waris ya, atau warisan. Nah, ini juga banyak sekali hal yang terjadi di masyarakat mengenai hukum waris ini ya. Maka semoga materi yang berikutnya ini materi yang kita impi-impikan ya, karena banyak hal terjadi, tidak sedikit orang yang saling membunuh ya, saling membenci, putus hubungan silaturahmi gara-gara warisan. Oke? Ya, saya cukupkan pembelajaran hari ini, Nak, ya, dengan mengucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada antunna semua, antum anak-anak yang solih. Doa kami adalah semoga Allah menyampaikan kalian kepada hal-hal yang baik dan menjaga kalian sampai ada laki-laki yang meminangmu dengan terbaik. Ya, saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Tain. Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali.